Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Sungguh sukacita hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Seberapapun kita yang hadir di hari ini, biarlah kita betul-betul meyakini bahwa waktu kita ada berkumpul, seperti katakan Alkitab bahwa Tuhan Allah hadir juga bersama dengan kita. Dia ada dan dia rindu untuk boleh menerima penyembahan kita, pujian kita, ibadah kita pada hari ini. Karena itu mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mempersiapkan masuk ke dalam ibadah pada hari ini. Dan mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh datang kembali di hari yang Tuhan telah tetapkan untuk umat-Mu boleh beribadah kepada Tuhan. Seberapapun yang kami hadir pada saat ini, kiranya Tuhan boleh membawa hati kami betul-betul fokus di dalam ibadah ini selama 1,5 jam ke depan, baik untuk memuji Tuhan, menyembah Engkau, membaca ayat-ayat Alkitab bersama-sama, maupun waktu kami nanti akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ini menjadi satu ibadah yang berkenan di hati Tuhan, dan boleh menjadi setiap kami yang melayani juga boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa, kami persembahkan ibadah ini hanya kepada Allah kami, Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan kami, Allah Bapa yang telah memilih kami, Kristus yang telah mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa kami, dan Roh Kudus yang menerapkan iman itu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari saudara, saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan membaca ayat panggilan ibadah yang hari ini diambil dari Mazmur 89 ayat 2-9. Saya akan membaca yang genap, saudara ayat yang ganjil, begitu seterusnya ayat 9 kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 89 ayat 2-9. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Ayat 3 jemaat. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Ayat 5. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surga. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ayat 9 bersama-sama. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Mari kita memuji Allah kita yang setia, yang layak menerima segala hormat dan pujian dari umat-Nya. To God be the glory, great things He hath done. So lovely the word that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may
about us, great things He has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Silakan duduk saudara. Besar Allah kita, segala sesuatu kemuliaan hanya bagi Dia. Nah saudara, dalam ayat panggilan ibadah tadi kita membaca satu mazmur pujian tentang kesetiaan Tuhan. Ada beberapa karakteristik dari kesetiaan Tuhan dalam mazmur ini. Dikatakan di sana kesetiaan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan itu membuat umatnya memuji Dia. Kesetiaan Tuhan itu turun-temurun. Kesetiaan Tuhan itu diikat dalam satu perjanjian dengan umatnya. Dan pujian kepada Tuhan bukan hanya karena kesetiaannya di ayat ini, tapi juga karena kebesarannya. Dikatakan di ayat 6 dan 7, langit bersyukur karena keajaiban Tuhan. Tidak ada yang sejajar dengan Tuhan, tidak ada yang sama dengan Tuhan. Artinya saudara, Tuhanlah yang mempunyai langit dan bumi. Dia jauh lebih besar dari seluruh ciptaannya, kuasanya jauh melebihi segalanya, yang membuatnya tidak dapat disamakan dengan siapapun juga. Dan itulah Tuhan kita. Nah saudara, setiap kita pasti telah mengalami kesetiaan Tuhan yang begitu besar itu dalam hidup kita. Setiap kita pasti bisa menyaksikan bagaimana hidup kita ini menceritakan tentang kesetiaan Tuhan. Bahkan hari ini kita ada pun seluruh keberadaan kita ini karena kesetiaan Tuhan semata. Bayangkan apa jadinya hidup kita jika tanpa kesetiaan Tuhan. Nah saudara, itu tentang kesetiaan Tuhan kepada kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kesetiaan kita kepada Tuhan? Apakah hidup kita sudah menunjukkan kesetiaan kita kepadanya seperti Tuhan setia kepada kita? Maka jika kita memeriksa hidup kita, kita menemukan kesetiaan Allah itu sering kita balas dengan ketidaksetiaan kita. Jika Allah tidak pernah gagal dalam kesetiaannya, kita justru berkali-kali gagal dalam berlaku setia kepadanya. Karena itu mari sekali lagi kita datang kepada Allah mengakui ketidaksetiaan kita kepadanya. Namun sebelumnya mari sama-sama membaca ayat pengakuan dosa yang hari ini terambil dari surat Roma 3 ayat 10-11. Roma 3 ayat 10-11. Mari kita akan membaca bersama-sama. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa teduh pengakuan dosa kita. Kami sekali lagi datang kepadamu ya Tuhan, mengakui bahwa kami tahu hidup kami itu boleh ada karena kesetiaan Tuhan semata, namun kami sering berlaku tidak setia kepadamu. Berlawanan dengan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah gagal, kami berkali-kali gagal dalam menjaga kesetiaan kami kepada Tuhan. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan kembali mengampuni kami, dan oleh Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga kami dimampukan hari demi hari di waktu yang mendatang kami lebih bisa menunjukkan kesetiaan kami kepada Allah yang sudah sangat setia kepada kami yang tidak setia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebagai orang Kristen kita memang harus berusaha untuk hidup setia kepada Allah. Kegagalan kita berkali-kali dalam melakukannya bukan pembenaran untuk meremehkan pentingnya hidup yang setia kepada Allah. Namun Allah yang setia ini juga adalah Allah yang menuntut kesetiaan dari umatnya. Tetapi saudara, dalam perjuangan kita untuk selalu setia kepada Allah, ingatlah juga bahwa kesetiaan itu bukanlah syarat bagi kita untuk mendapatkan rahmat-Nya. Keselamatan kita adalah karena kasih karunia-Nya semata. Jadi setialah karena Allah lebih dulu setia kepada kita. Dan kesetiaan Allah pada janjinya telah dibuktikan dengan memberikan Kristus, menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib bagi kita. Inilah berita Injil anugerah yang akan saya bacakan bagi saudara semua dari surat Titus 2 ayat 11-14. Dengarkanlah berita anugerah ini.
Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Berbahagialah kita, orang lain telah diampuni dosanya, yang telah diterima kembali oleh Allah karena Kristus. Amin. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Di depan tatanya sekarang ku berlutut, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengucapkan pernyataan iman bersama-sama dari yang kali ini diambil dari Katekismus Heidelberg. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kita semua akan bersama-sama membacakan jawabannya. Apakah satu-satunya penghiburan saudara baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus Juru Selamatku yang setia. Dengan darahnya yang tak ternilai harganya, Dia telah melunasi seluruh utang dosaku dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Dia juga memelihara aku sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku di luar kehendak Bapa yang ada di sorga. Bahkan segala sesuatu harus berguna untuk keselamatanku. Karena itu juga oleh Roh-Nya yang kudus, Dia memberiku kepastian mengenai hidup yang kekal dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepadanya.
Terima kasih Bu Dita sudah membacakan pernyataan iman. Jadi saudara sekalian, hari ini kita mengambil pernyataan iman dari Katekismus Heidelberg tentang penghiburan kita, bahwa kita adalah milik Allah. Waktu hidup maupun waktu mati, kita adalah milik Allah. Kiranya ini boleh menguatkan kembali iman kita setiap kali kita membaca pernyataan-pernyataan iman ini. Dan saudara, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Kita memberi bukan karena agar Tuhan memberkati kita lebih, kita memberkati juga memberi bukan karena terpaksa, tapi kita memberi karena itu sekaligus tugas, sekaligus sukacita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang merasa terbeban untuk ikut mendukung pekerjaan Tuhan lewat gereja ini, silakan memberi, bisa melalui tunai, melalui kantong persembahan, atau melalui transfer ke rekening bank yang tertera di screen maupun di kertas liturgi yang ada di pegang kita. Kita akan sama-sama berdoa sebelum memberikan persembahan ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Segala hal yang kami ada saat ini, kami miliki itu semua ada karena anugerah dan kebaikan berkat Tuhan semata. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur, sekaligus satu sukacita dan tugas waktu kami memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk boleh mendukung pekerjaan Tuhan secara khusus di gerejamu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sewaktu hidupku tenang dan aman,
Silakan duduk saudara. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Tuhan, seperti lagu ini, kadang kehidupan di dalam dunia ini membuat kami merasa tidak tenang, merasa kami khawatir, merasa kami takut. Namun kiranya ini menjadi satu lagu yang mengingatkan kami kembali semuanya bahwa ada Tuhan yang akan memimpin, dan itu menjadi satu sumber ketenangan bagi kami. Ya Bapa, saat ini kami kembali datang membawa doa-doa kami kepadamu. Kami sekali lagi datang bersyukur untuk Jakarta Reformed Church yang boleh memulai ibadahnya di dalam bulan ini, dan berdoa kiranya Tuhan yang sudah pimpin seluruh persiapan sampai pada hari ini mulai bisa berlakukan ibadahnya, Tuhan yang akan terus memimpin ke depannya, karena kami hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saja yang akan memimpin dan menyertai gerejamu ini. Ya Bapa, biarlah gereja ini menjadi satu berkat bagi kota Jakarta, boleh memberitakan Injil, boleh memberitakan Kristus dengan setia, dan menjadi satu gereja yang Tuhan pakai untuk membawa jiwa-jiwa boleh mengenal Kristus. Kami juga berdoa saat ini untuk setiap hal-hal di dalam kehidupan kami yang menjadi satu pergumulan dalam berbagai bentuk. Setiap kami datang dengan berbagai pergumulan yang berbeda-beda, baik dalam masalah usaha, pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan yang lain-lainnya. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menolong setiap kami, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang membutuhkan. Berdoa juga Tuhan untuk setiap kondisi di negara kami, secara khusus untuk kondisi perekonomian di mana kami melihat dolar yang begitu naik terus. Berdoa kiranya Tuhan menolong supaya perekonomian boleh tetap berjalan dengan baik, dengan kondusif, tanpa ada gangguan yang berarti. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi global secara khusus di Timur Tengah yang semakin memanas. Kiranya Tuhan juga menolong supaya konflik yang ada itu tidak terus sampai kepada eskalasi yang menimbulkan perang yang melibatkan lebih banyak negara, tapi kiranya perang itu bisa segera dihentikan dan boleh terjadi perdamaian di dalam dunia ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, dan kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pemusik boleh kembali. Sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Namun sebelumnya mari bangkit berdiri, berikan salam kepada satu sama yang lain. Halo, happy Sunday. Jika sudah boleh silakan duduk kembali saudara. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita simak bersama-sama. Saudara, yang pertama, minta maaf untuk hari ini di mana ada perubahan jadwal ibadah terkait dengan penutupan jalan. Di 3 jalan yang paling utama masuk ke tempat ini, kiranya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Dan mari kita akan sama simak beberapa pengumuman saudara. Yang pertama tentang gereja ini. Jadi sekali lagi bagi saudara yang ingin tahu tentang gereja Jakarta Reformed Church bisa melihat di dalam media sosial kami, khususnya di dalam Instagram kami. Nah, apa yang kami akan lakukan? Nah, ini paling dekat saudara, ada rencana kegiatan yang kami akan lakukan. Kami akan mengadakan fellowship persekutuan di bulan Juli nanti. Minggu depan akan kami sudah tetapkan tanggalnya. Kami sangat berharap saudara yang hari ini hadir boleh ikut di dalam persekutuan ini. Kita mau bangun komunitas dari gereja ini, karena gereja adalah tempat koinonia, kita bersekutu. Jadi kita akan lakukan itu 1 bulan sekali dulu di hari Sabtu. Kita akan nanti tetapkan Sabtu di minggu yang keberapa. Itu kita akan mengadakan satu persekutuan seperti biasa. Bukan ibadah tapi persekutuan. Dan yang kedua, kita juga akan mengadakan, saya rencana untuk mengajakkan kelas doktrin reform untuk kaum awam. Itu dimulai di bulan Oktober. Jadi saudara juga boleh memberitahu teman-teman untuk kalau ada yang mau ikut, mau belajar tentang doktrin reform, boleh ikut di kelas ini dan diundang untuk boleh datang. Waktunya juga akan nanti ditetapkan segera.
Dan yang ketiga, kita juga akan buka kelas katekisasi. Jadi bulan Januari tahun depan, berapapun yang sudah ada, kita mau mulai setelah ada komunitas, kita buka kelas katekisasi untuk menjadi jemaat. Kita mulai pelan-pelan bangun jemaat dari gereja ini. Ya, ini semua yang kami akan lakukan, kiranya Tuhan menolong, memimpin, sehingga ini boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan saja. Doakan agar semua rencana ini boleh berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, itu saja saudara beberapa hal yang saya mau sampaikan, dan kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Nah saudara, kita akan melihat dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 hari ini. Kita akan sama-sama membaca, kita akan pelajari firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita sekali lagi berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, saat ini kembali kami datang kepadamu. Sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami sangat meyakini bahwa setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, setiap kali kami mendengarkannya, maka itu bukanlah satu kebetulan, tapi ada satu maksud dan rencana Tuhan yang hendak Engkau sampaikan kepada setiap kami masing-masing yang ada, yang mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami serahkan waktu ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon Roh Kudus bekerja di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara, ada 3 poin khotbah yang saya mau sampaikan dari Mazmur ini. Seperti biasa ada 3 poin khotbah. Jika kita menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita, maka yang pertama, kita akan hidup dalam sebuah relasi dengan Dia. Yang kedua, kita tahu apa yang harus kita pegang dalam hidup kita. Dan nanti ketiga, kita tahu kemana akhir hidup kita. Mari kita masuk ke poin yang pertama, saudara. Jika kita menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita, maka kita akan hidup dalam sebuah relasi dengan Dia. Nah saudara, jika kita bicara tentang Allah sebagai tempat perlindungan umatnya, maka semua orang Kristen sangat senang mendengarnya. Siapa di antara kita yang tidak suka dengan Allah yang menjadi tempat untuk berlindung dari segala macam mara bahaya, kejahatan, dan hal-hal yang buruk yang ada di dalam dunia ini. Semua kita pasti suka dan tidak ada yang salah dengan perasaan seperti demikian. Karena memang sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya perlindungan kita, pertolongan kita, tempat kita menggantungkan seluruh hidup kita. Namun saudara, adalah hal yang salah jika kita berurusan dengan Allah hanya untuk cari perlindungannya, hanya untuk cari pertolongannya. Mengapa saudara? Karena kalau sikap seperti ini, berarti sikap kita sebenarnya bukan sedang mencari Allah, tapi mencari berkatnya, mencari apa yang bisa diberikan Allah bagi kita.
Nah, dari ayat pertama Mazmur 91 ini kita dapat menarik satu pelajaran penting. Orang yang menjadikan Allah sebagai tempat perlindungannya adalah orang yang juga memiliki relasi dengan Allah. Pemazmur kita lihat di sini, dia bukan hanya memiliki keyakinan bahwa Allah adalah sumber pelindungan dan pertolongannya, tetapi ia juga hidup dalam relasi dengan Allah. Dia bukan hanya datang kepada Allah saat dia butuh pertolongan, tetapi setiap saat dia hidup tinggal di dalam Allah. Dari mana kita mengetahuinya, saudara? Dari ayat 1 dan 2. Mari kita lihat lagi ayat-ayatnya. Ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ada dua hal yang bisa kita lihat di sini. Pertama, ini bicara tentang satu posisi. Ada duduk, ada bermalam. Yang kedua, ini bicara tentang satu keyakinan iman. Aku percaya kepada Tuhan, tempat perlindunganku. Dan mari kita lihat dulu yang posisinya, saudara. Ada dua kata kerja di sana, duduk dan bermalam. Jelas ini sebuah metafora yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu. Mari kita lihat, duduk dalam lindungan Allah. Kata duduk di sini dalam Alkitab versi bahasa Inggris ditulis dwell, yang artinya bukan literally secara sebuah posisi duduk seperti kita duduk di atas sebuah kursi, tapi artinya hidup di satu tempat tertentu. Dan dalam lindungan Allah, versi bahasa Inggris ditulis shelter. Artinya satu tempat perlindungan untuk melindungi dari sesuatu yang tidak baik, dari bahaya, dari sesuatu yang buruk. Jadi orang yang berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, adalah orang yang sudah hidup di tempat yang benar, yang seharusnya ia berada, yaitu di mana tempat di mana Allah menghendaki umatnya berada, hidup dalam hadirat Tuhan. Lalu yang kedua, bermalam. Dikatakan di sana bermalam dalam naungan Allah. Kata bermalam di sini dalam Alkitab versi bahasa Inggris ditulis abide, yang artinya tinggal, tunduk, patuh, bersikap sesuai, hidup dalam satu ruangan dengan Allah. Jadi kalimat dalam naungan Allah, atau dalam versi bahasa Inggris ditulis shadow, artinya dia ada di dalam bayang-bayang Allah. 4 kata ini, saudara, ini sinonim satu dengan yang lain atau memiliki persamaan arti yang dalam bahasa Inggris kita lebih jelas lihatnya. Ada dwell sinonim dengan abide, ada shelter sinonim dengan shadow. Jadi kalau kita gabungkan, saudara, ayat 1 dan 2 itu menjadi demikian. Orang yang duduk dalam lindungan maha tinggi, yang maksudnya orang yang hidupnya dekat dengan Allah, hidup dalam hadirat Allah, berada di tempat bersama-sama dengan Allah. Dan orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, yang maksudnya orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, tinggal di dalam Allah, hidup sesuai dengan yang Allah kehendaki, maka orang-orang yang hidupnya seperti inilah yang memang tepat kalau mereka mengatakan kepada Allah, Engkaulah tempat perlindunganku, Engkaulah kubu pertahananku, Engkaulah Allahku yang dapat kupercayai. Dan apa artinya seseorang yang hidup dekat dengan Allah, saudara? Ini seperti masih abstrak. Apa artinya seorang yang hidup dekat dengan Allah? Artinya orang yang hidup dalam sebuah relasi dengan Allah, hidup dalam persekutuan dengan Allah. Tidak mungkin seorang hidup dengan Allah, taat kepada Allah, hidup dalam hadirat Allah, tapi tidak memiliki relasi dengan Allah. Dan pemazmur ini adalah orang yang hidup dalam sebuah relasi dengan Allah. Dia bukan hidup di luar kehendak Allah, jauh dari Allah, baru datang kepada Allah hanya ketika bahaya datang menimpa hidupnya. Dia bukan hidup tanpa relasi atau persekutuan dengan Allah, tapi dia sudah hidup dalam relasi dengan Allah, yang karenanya ia dapat berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahananku. Nah, saudara, hal pertama yang perlu sama-sama kita renungkan waktu kita berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku, Tuhan, Engkaulah kubu pertahananku, Allah penjaga dan pembelaku. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memeriksa hidup kita. Apakah saya sudah hidup dalam sebuah relasi dengan Allah? Apakah saya sudah hidup setiap hari berjalan bersama Allah, melibatkan Allah dalam segala sesuatu, mencari pimpinan kehendak Allah, hidup yang selalu rindu dekat dengan Allah, hidup dalam persekutuan dengan Allah, atau satu kehidupan yang dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan coram Deo, hidup setiap hari, setiap momen di hadapan wajah Allah, hidup di hadirat Allah, di bawah otoritasnya.
Apakah kita sudah hidup seperti demikian, saudara? Jika iya, maka seperti pemazmur kita dapat memiliki satu keyakinan yang pasti berkata, Allahku adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku yang kupercayai. Namun jika tidak, saudara, jika kita hidup tanpa relasi yang nyata dengan Allah, hidup tanpa persekutuan dengan Allah, hidup tidak terlalu peduli dengan Allah, maka mari kita jujur dengan diri kita. Apakah pantas? Apakah tepat? Apakah elok jika kita hidup jauh dari Allah, tapi kita berkata, waktu ada masalah, Allah adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku yang kupercayai. Tentu saudara, di sini kita harus dengan jelas pahami. Saya tidak mengatakan bahwa kalau kita hidup jauh dari Allah, maka Allah pasti tidak akan melindungi kita. Allah pasti akan biarkan hidup kita hancur lebur karena kita hidup jauh dari kita. Saya juga tidak sedang mengatakan bahwa janji perlindungan Allah itu berlaku hanya jika kita selalu hidup dekat dengan Dia. Mengapa, saudara? Karena faktanya kita sering hidup jauh dari Allah. Dan jika Allah memberikan syarat, maka kita sudah pasti tidak akan mendapatkan perlindungan Allah. Karena betapa seringnya kita gagal dalam menjalani hidup yang koram deo itu, yang bersekutu dengan Allah. Itu, saudara, jika Allah berbuat demikian, jika Allah tidak melindungi kita karena kita tidak hidup dekat dengan Dia, maka itu adalah artinya Allah yang memaksa kita untuk hidup dekat dengan Dia. Itu adalah Allah yang kejam dan itu bukan Allah sejati. Soal apakah Allah meluputkan kita dari mara bahaya, melindungi kita dari ancaman hal-hal yang buruk atau tidak, itu adalah wilayah kedaulatan Allah yang sepenuhnya di luar kendali kita. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah memeriksa apakah jiwa kita benar-benar rindu hidup dekat dengan Allah, seperti yang dikatakan pemazmur di bagian lain, seperti rusa rindu sungaimu, demikian jiwaku haus akan engkau. Sebuah kehidupan yang mencari Allah, baik dalam kondisi lancar maupun tidak lancar. Atau saudara, kita tidak pernah merasa ingin hidup dekat dengan Allah, tidak ingin setiap hari bergaul dengan Allah, yang begitu masalah datang barulah kita mencari Allah dan berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Kita yang mana, saudara? Teks kita hari ini mengingatkan kita semua, jika kita sungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita, maka mari kita juga sungguh-sungguh membawa hidup kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, tinggal di dalam Dia, menjalani satu kehidupan yang memiliki relasi yang nyata dan hidup dengan Allah, terlepas apapun juga kondisi hidup kita. Nah, saudara, ini hal yang pertama yang perlu kita renungkan ketika kita berkata, aku percaya dan menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan fakta bahwa banyak orang percaya masih mengalami penderitaan, terkena musibah, mengalami hal yang tragis? Bagaimana semua itu dapat terjadi di tengah-tengah janji perlindungan Allah yang begitu luar biasa di ayat ini? Untuk apa janji Allah tersebut jika faktanya kita masih mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan? Kita masuk ke poin yang kedua. Jika kita menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita, maka kita tahu apa yang harus kita pegang dalam hidup kita. Saudara, ada beberapa prinsip yang harus kita pegang waktu kita membaca Mazmur 91 ini agar kita tidak salah membacanya. Prinsip yang pertama, saudara, ingatlah bahwa bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa metafora, bahasa figuratif, bukan sesuatu yang bermakna literal. Jadi jangan berpikir, saudara, kalau ayat 13 itu kita berarti kita dapat bermain-main dengan singa dan ular. Itu bukan maksudnya, saudara. Yang kedua, saudara, yang waktu harus kita prinsip waktu baca Mazmur 91, Mazmur 91 bukan sedang membahas tentang problem kejahatan. Bukan sedang membahas mengapa orang benar menderita. Isu ini dibahas di Mazmur yang lain seperti di Mazmur 73. Dan yang keempat, saudara, Mazmur 91 ini bukan sedang mengatakan bahwa Allah berjanji hidup kita akan bebas dari sakit penyakit, penderitaan, kesengsaraan, kesedihan, dan malapetaka seterusnya. Ini bukan maksud dari Mazmur 91. Allah dalam Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup kita bebas dari masalah dan pergumulan hidup. Jadi saudara, waktu saudara membaca ayat 7 yang dikatakan walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, yang menjadi lirik dari sebuah lagu rohani, jangan membaca secara literal orang Kristen bebas dari penderitaan hidup. Jelas terbukti waktu pandemi COVID, setiap banyak orang Kristen juga terkena dampaknya. Nah, jadi saudara, kalau begitu apa yang dikatakan Allah lewat pemazmur di sini?
Mari kita lihat lagi ayat 3 sampai 13. Ayat 3 sampai 13. Di ayat 3, 5, dan 6, pemazmur mencatat hal-hal yang dapat membuat manusia merasa takut. Ayat 3 dikatakan, jerat penangkap burung. Ini bicara tentang bahaya yang tersembunyi yang dapat membuat kita terkecoh. Sesuatu yang jahat yang direncanakan musuh untuk menjebak dan menghancurkan kita. Ini bisa dilakukan oleh setan maupun manusia terhadap kita. Sifatnya bisa fisik maupun rohani. Lalu ayat 5a, kedahsyatan malam. Malam identik dengan sesuatu yang penuh bahaya, yang menakutkan, penuh misteri. Lalu ayat 5b, panah yang terbang di waktu siang. Panah menunjuk pada sesuatu yang menghujam dari jauh, sangat mematikan, sangat cepat, hampir tidak mungkin bisa dihindari, senjata yang sangat berbahaya. Lalu di ayat 6a, penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Penyakit sampar itu sama dengan wabah atau tulah yang diasosiasikan dengan hukuman yang mematikan. Digambarkan di sini seperti orang yang berjalan di dalam gelap, tidak terlihat. Penyakit sampar itu begitu menakutkan. Lalu di ayat 6b dikatakan penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Penyakit menular adalah seperti wabah yang dikatakan sedang mengamuk, menyerang dengan membabi buta di waktu siang hari. Apa yang sedang disampaikan pemazmur dari semua bahaya tersebut, saudara? Pemazmur mau katakan bahwa dunia ini adalah dunia yang sangat berbahaya. Dunia ini adalah dunia yang sangat tidak aman. Setiap saat manusia bisa mengalami hal yang buruk yang tidak ia inginkan. Bisa terjadi pada siang hari, bisa pada malam hari. Dan hal buruk itu bisa dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk sakit penyakit yang kronis seperti itulah yang tadi dikatakan. Bisa dalam bentuk satu kejadian mendadak terjadi dan sangat cepat, siap atau tidak siap bahaya itu datang seperti panah di siang hari. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan penderitaan. Dunia yang menakutkan. Namun saudara, dengan semua kondisi yang menakutkan tersebut, pemazmur malah mendorong umat Allah untuk tidak menjadi takut. Di ayat 5 bagian awal pemazmur mengatakan engkau tak usah takut. Dan bagian yang paling penting di sini adalah alasan yang membuat mereka tidak perlu takut. Di ayat 9 dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebuah pengulangan dari yang dikatakan di ayat 1 dan 2 tadi. Dan alasan kedua yang karenanya mereka tidak perlu takut dikatakan pemazmur di ayat 10. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Pengulangan dari apa yang dikatakan di ayat 3 dan 4 tadi. Nah jadi saudara, inilah inti dari pesan di dalam Mazmur 91 ini. Kejahatan tetap akan ada, bencana kadang terjadi dan bisa menimpa siapa saja, kesusahan dan penderitaan bisa terjadi kapan saja dalam bentuk apa saja. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Tidak ada yang akan tetap selama-lamanya dalam hidup ini. Hidup ini sangat rentan, rapuh, begitu mudah berubah. Ini adalah fakta dalam kehidupan dinyatakan pemazmur di pasal 91 ini. Namun pemazmur juga memberikan fakta selanjutnya. Di tengah-tengah kondisi yang mengerikan dan penuh dengan ketidakpastian tersebut, pemazmur katakan tetap ada janji Allah bagi umatnya. Allah adalah tempat perlindunganmu. Allah adalah tempat perteduhanmu. Allah adalah Allah yang dapat dipercayai sepenuhnya. Allah adalah Allah yang sanggup melepaskan umatnya dari jerat. Allah adalah Allah yang sanggup melindungi umatnya, sanggup meluputkan umatnya. Allah dikatakan di dalam ayat yang lain adalah Allah yang menyertai umatnya dalam kesesakan. Tetapi saudara, di sini pemazmur mau katakan, jika ternyata umat Allah tetap mengalami penderitaan dan kesukaran, jika umat Allah tetap harus melewati musim kehidupan yang sangat berat dan menekan, jika umat Allah tetap mengalami peristiwa yang tragis, suatu kondisi yang sangat buruk merubah total hidupnya, jika tetap harus menjalani itu semua, maka pemazmur mau katakan di sini, umat Allah harus tetap memiliki keyakinan yang penuh bahwa Allah adalah tempat perlindunganku. Allah adalah kubu pertahananku. Umat Allah harus tetap berpegang pada janji Allah, bukan pada apa yang mereka lihat dan alami dalam hidup mereka. Jadi saudara, di sini pemazmur hendak mengatakan, ketika umat Allah berada dalam situasi kondisi hidup yang sangat berat menekan, pesan pemazmur bukan hanya agar mereka jangan kehilangan keyakinan kepada Allah, tetapi mereka malah harus menambah besar keyakinan mereka kepada Allah tersebut.
Nah saudara, pertanyaan lagi kepada kita semua. Siapa di antara kita yang bisa tidak sedikit pun merasa takut atau khawatir ketika situasi hidup kita menunjukkan gejala yang cukup mengkhawatirkan? Siapa yang tidak merasa takut ketika pekerjaan kita, usaha, mata pencarian, saldo rekening kita sedang tidak baik-baik saja, sedang ada masalah? Siapa yang tidak menjadi ragu dan skeptis akan pertolongan dan perlindungan Allah waktu kondisi hidup kita tiba-tiba berubah dari sebelumnya baik saja menjadi buruk, seperti sedang terkena panah, seperti sedang terkena tulah, seperti yang dikatakan pemazmur, sedang mengalami tulah di kegelapan malam yang menakutkan? Siapa dari antara kita yang tidak menjadi khawatir, saudara? Dan ini membuktikan inilah dunia kita yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, penuh dengan penderitaan. Dan ini juga diri kita yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, mudah jatuh pada kekhawatiran dan ketidakpercayaan. Karena itu saudara, Mazmur 91 ini mengingatkan kembali kepada kita semua, khususnya setiap kita yang saat ini mungkin sedang mengalami turbulensi dalam perjalanan hidup kita, yang ada di dalam fase yang cukup berat, ada pergumulan yang sangat melelahkan. Bagi kita semua yang dalam kondisi seperti ini, mari sama-sama kita bangkitkan lagi iman percaya kita kepada Allah. Mari kita hidupkan lagi keyakinan kita pada Allah yang berjanji di ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Nah saudara, inilah arti dari hidup yang menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita. Bukan berarti hidup kita bebas dari masalah, tapi berarti kita tahu apa yang harus kita pegang dalam hidup ini. Waktu kita berpegang pada kesetiaan dan janji-janji Allah, situasi kita mungkin tidak langsung berubah menjadi baik seperti yang kita harapkan, namun kita dapat memiliki keamanan di tengah-tengah dunia yang tidak aman ini. Kita dapat memiliki kepastian di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Kita juga tetap dapat memiliki pengharapan di tengah-tengah ketiadaan harapan. Semua ini ada di dalam Allah. Di dalam Allah ada keamanan, di dalam Allah ada kepastian, di dalam Allah ada pengharapan. Inilah pegangan yang tidak boleh kita lepaskan dari hidup kita, saudara, khususnya ketika kondisi hidup kita sedang tidak baik-baik saja, sedang dalam pergumulan berat. Nah saudara, waktu kita bicara tentang pengharapan di dalam Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kita menggantungkan seluruh hidup kita, maka kita bukan hanya bicara tentang sesuatu yang terkait dengan hidup yang saat ini saja, tetapi juga bicara tentang hidup yang nanti di dunia akan datang. Dan inilah juga yang Allah janjikan di dalam Mazmur 91 ini, yang menjadi poin ketiga atau poin terakhir kita. Jika kita menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita, maka kita tahu kemana akhir hidup kita. Saudara, mari kita lihat ayat 14 dan 16. Ayat 14 dan 16. Di ayat 14 bagian akhir dan 16b ada satu janji yang begitu penting, yang sangat indah, yang Allah berikan kepada umatnya. Dikatakan demikian ayat 14 bagian akhir dan 16b. Sebab ia mengenal namaku, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bagi mereka yang mengenal siapa Allah yang sejati itu, pemazmur katakan, mereka juga akan menerima keselamatan dari Allah. Saudara, bayangkan betapa besarnya janji berkat Allah bagi kita yang percaya kepada Dia. Begitu banyak orang hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan tanpa memiliki pegangan apapun juga yang bisa jadi tempat mereka menggantungkan hidup mereka saat ini. Dan begitu banyak juga orang hidup saat ini tidak tahu kemana akhir hidup ini setelah kehidupan yang sekarang ini. Namun kita, orang-orang yang percaya kepada Allah, bukan hanya kita memiliki pegangan dalam hidup yang sekarang ini, tetapi kita juga memiliki satu kepastian kemana akhir hidup kita nanti. Keselamatan yang Allah janjikan yang sudah kita alami saat ini, akan pasti juga kita akan alami penuh di akhir zaman nanti. Dan inilah indahnya hidup yang menjadi milik Allah. Janji Allah bukan hanya berlaku bagi kita sekarang ini saja, tapi juga berlaku bagi hidup yang akan datang nanti. Itulah yang dikatakan Paulus. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita, berarti kita memiliki satu kepastian akan kemana akhir hidup kita. Yaitu kita pasti akan bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan di surganya. Ini satu hal yang pasti bagi orang-orang yang berlindung pada Allah. Nah saudara, Mazmur 91 ini adalah Mazmur yang cukup terkenal.
Karena selain ayat 7 yang dijadikan lirik lagu rohani tadi, tapi karena di dalam Mazmur ini ada ayat yang dikutip iblis waktu ia mencobai Yesus. Di ayat 11 dan 12. Dikatakan di ayat 11 dan 12, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Karena itu saudara, beberapa penafsir Alkitab mengatakan Mazmur 91 ini adalah Mazmur Mesianik. Mazmur yang menggambarkan tentang Yesus Kristus. Dan memang Kristuslah yang dikatakan di ayat 1 tadi, yang duduk di tempat yang maha tinggi. Yesus selalu berdiam di sana. Namun bedanya saudara, jika Allah berjanji di ayat 3 bahwa ia akan melepaskan kita dari jerat dan perangkap yang dibuat oleh musuh-musuh kita, maka sebaliknya, Yesus tidak dilepaskan Allah dari jerat dan perangkap orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang memusuhi dia. Jika Allah berjanji kepada kita di ayat 5, ia akan meluputkan kita dari panah yang terbang di waktu siang, sebaliknya, Yesus dibiarkan Allah ditusuk lambungnya dengan tombak dari tentara Roma. Dan jika Allah berjanji di ayat 6 akan melepaskan kita dari penyakit sampar atau tulah, tapi sebaliknya, Yesus harus menanggung seluruh sakit dosa kita di dalam tubuhnya sampai-sampai dikatakan Alkitab, orang mengira ia kena tulah dari Allah. Dan karena semua yang dilakukan Yesus itu saudara, maka kelak pada hari penghakiman Allah di akhir zaman nanti kita akan mengalami seperti yang dikatakan pemazmur di ayat 7 dan 8 ini. Dikatakan ayat 7 dan 8, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat 7 dan 8 ini adalah ayat yang bukan kita akan alami saat ini, tapi nanti di akhir zaman saudara. Kita akan terhindar dari murka Allah, dari hukuman Allah atas dosa-dosa kita karena Kristus sudah mati di atas kayu salib menanggungnya. Semua orang yang telah dibenarkan Allah karena Kristus, dia akan terbebas dari hukuman Allah. Dan seperti ayat ini katakan, hanya orang fasik yang menolak Kristus yang akan mengalami hukuman Allah tersebut. Dan inilah yang dimaksud dengan pembalasan terhadap orang fasik. Nah saudara, sebagai seorang pendeta yang harus berkhotbah, saya pribadi mengalami banyak dari khotbah yang saya sampaikan justru pertama-tama bicara secara langsung kepada diri saya. Tuhan menegur, mengkoreksi saya lewat teks-teks yang tidak saya pilih tapi harus saya khotbahkan. Yang paling belakangan ini yang paling menegur dan mengkoreksi saya adalah khotbah yang saya sampaikan tahun lalu dari Injil Lukas pasal 8 ayat 40-56. Itu kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun dan membangkitkan anak Yairus. Dari teks tersebut saya mendapatkan satu kebenaran yang sangat penting waktu persiapkan khotbah. Waktu kita minta sesuatu kepada Allah dalam doa, kita harus memintanya dengan iman sekaligus percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa kita itu. Anugerah Allah bekerja bersama-sama dengan iman kita. Nah konteksnya saat itu saudara, saya sedang berdoa memohon sesuatu hal kepada Allah. Namun saya waktu itu minta dengan tidak terlalu yakin Allah akan mengabulkan doa saya tersebut. Saya berdoa dengan sikap jika Allah telah menetapkan, maka itulah yang terjadi. Doa saya dengan iman tidak ada gunanya. Tanpa sadar saya jatuh pada ekstrim, menekankan pada kedaulatan Allah, sehingga berpikir iman yang sungguh-sungguh waktu memintanya itu bukan hal yang penting di hadapan Allah. Dan dari khotbah itu, dari teks tersebut, Yesus mengatakan kepada perempuan yang sakit pendarahan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Juga kepada Yairus, percaya saja. Jadi jelas Yesus menghargai iman dari seseorang. Dan saya langsung merubah sikap saya waktu berdoa saat itu. Dan saya bersyukur oleh anugerah Allah, Tuhan menjawab doa yang kami saat itu naikkan. Nah hal yang sama yang terjadi dari waktu saya persiapkan khotbah ini. Saat ini saya dalam situasi yang harap-harap cemas. Ada keyakinan sekaligus ada kekhawatiran. Ada ketenangan sekaligus ada ketakutan. Tahun ini adalah tahun di mana saya dan Sandi kami memasuki satu fase yang baru dalam perjalanan iman kami. Ada beberapa hal yang baru dan besar yang kami mulai di awal tahun ini. Salah satunya adalah gereja ini yang cukup membuat kami, khususnya saya, menjadi overthinking, bertanya dalam hati bagaimana ke depannya nanti. Apakah akan berjalan seperti yang saya pikirkan dan harapkan? Dan saya bersyukur Tuhan meneguhkan saya melalui persiapan khotbah ini. Di tengah-tengah kekhawatiran dalam diri saya, di tengah-tengah kondisi yang saya rasa, aduh bagaimana ke depannya.
Teks ini mengingatkan saya kembali. Saya akan menetapkan hati untuk sepenuhnya mempercayai Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah, berharap kepada Allah, terlepas apapun juga yang saya akan lihat dan hadapi. Dan saya juga mengajak setiap saudara yang saat ini, yang mungkin sedang mengalami hal yang sama, mungkin sedang ada dalam fase sebuah transisi, mencari pekerjaan baru, mencari usaha baru, dalam musim kehidupan yang berbeda, yang masih diliputi pertanyaan bagaimana ke depannya. Mari saudara, kita menaruh seluruh harapan dan kepercayaan kita hanya kepada Allah saja. Apapun yang terjadi, Allah yang telah memulai hal yang baik dalam hidup kita, Dia pula akan menuntun kita dan memampukan kita untuk mengerjakannya sampai selesai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk perenungan dari Mazmur 91 ini. Kami diingatkan kembali bahwa kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan mara bahaya, penuh dengan ancaman, penuh dengan penderitaan. Tapi di sisi yang lain kami bersyukur kami memiliki Allah sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan kami. Kami mungkin tidak selalu terlepas dari segala hal-hal yang buruk dalam dunia ini, dari penderitaan, kesusahan. Kami mungkin dalam hikmat-Mu dan kedaulatan-Mu kami masih harus menjalaninya. Namun waktu kami menjalaninya, Tuhan, tolonglah kami, kuatkan iman kami supaya kami tetap percaya bahwa kami tetap memiliki satu pegangan yang pasti. Engkau Allah adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kami. Terlepas apapun juga situasi kami, apapun juga pergumulan kami mau berpegang pada satu hal yang pasti ini. Kami berpegang pada satu yang pasti, yaitu Allah yang kuat, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan, yang pasti akan menolong kami. Kiranya Roh Kudus meneguhkan setiap kami yang mulai lemah supaya kami boleh tetap percaya Engkau Allah yang bisa kami andalkan dan satu-satunya lah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. The grace of God has reached for me and pulled me from the raging sea, and I am safe on the solid ground. The Lord is my salvation. I will not fear when darkness falls. His strength will help me scale this
Hanya Tuhan Allah kita, saudara, Dialah keselamatan kita, baik di hidup saat ini maupun hidup yang nanti. Mari kita taruh seluruh pengharapan kita hanya kepada Dia. Dan mari saudara, kita akan pulang menerima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai semua ciptaan, puji Dia hai segenap malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk saat teduh. Tuhan memberkati.